Dari sejarah perkembangan dunia, tentunya tidak hanya diisi oleh informasi terkait perkembangan budaya, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Yang tak kalah menarik dari perkembangan dunia yaitu wabah penyakit yang melanda dunia dari masa ke masa hingga merenggut jutaan nyawa manusia. Bahkan belum lama ini, dunia dilanda dengan wabah penyakit yaitu COVID-19. Di mana kalau menurut saya, pandemi kali ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan yang sekaligus merenggut banyak nyawa manusia, melainkan COVID-19 merusak perekonomian masyarakat serta merubah gaya hidup yang lebih baru dan berbeda dari segala sisi. Namun sebelum menonton lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton konten-konten Smart Education. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe agar kita dapat saling berbagi manfaat satu sama lain. Ini dia 10 wabah penyakit yang mematikan dari masa ke masa. Yang pertama, maut hitam atau Black Death. Penyakit ini dengan nama Black Death atau dalam bahasa Indonesia maut hitam merupakan pandemi yang pertama sekali mengguncang Eropa, Asia, dan Afrika Utara sekitar tahun 1347 hingga 1353. Kabarnya penyakit ini membunuh 75 sampai 200 juta orang di Eropa, Asia, dan Afrika. Bahkan hampir sepertiga populasi Eropa meninggal oleh virus Black Death. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan oleh kutu, di mana para penderita mengalami gejala pembengkakan seperti bisul, demam tinggi, menggigil, nyeri, serangan pada sistem pernapasan, dan akhirnya berujung dengan kematian. Penyebaran penyakit ini meluas, kabarnya melalui perdagangan jalur kapal laut. Walaupun tidak 100% virus ini hilang, namun sekarang sudah tidak seganas pada pertengahan abad ke-14 berhubung banyak penemuan obat pencegahan terhadap penyakit tersebut. Yang kedua, flu Spanyol. Flu Spanyol juga dikenal sebagai pandemik influenza tahun 1918. Adalah salah satu pandemi flu yang paling mematikan dalam sejarah manusia. Pandemi ini terjadi antara tahun 1918 dan 1919 selama akhir Perang Dunia Pertama. Meskipun disebut flu Spanyol, pandemi ini sebenarnya tidak berasal dari Spanyol. Nama tersebut muncul karena Spanyol adalah salah satu negara yang pertama kali melaporkan kasus flu dengan tingkat keparahan yang tinggi dan memberikan liputan media yang luas. Negara-negara lain yang terlibat dalam perang seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis cenderung menyensor informasi tentang wabah flu di negara mereka untuk menjaga moral dan menjaga informasi tetap rahasia. Flu Spanyol disebabkan oleh virus influenza tipe A subjenis H1N1. Virus ini sangat menular dan memiliki tingkat keparahan yang sangat tinggi. Pandemi ini menyebar dengan cepat di seluruh dunia melalui pergerakan tentara dan populasi yang terpengaruh oleh perang. Estimasi jumlah korban yang tewas akibat flu Spanyol sangat bervariasi, tetapi konservatif menyebutkan bahwa antara 20 hingga 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Flu Spanyol mengakhiri dirinya sendiri dengan cepat dengan sebagian besar kasus baru dan kematian yang berkurang pada tahun 1919. Namun virus ini terus ada dan menjadi salah satu subjenis virus flu yang terus beredar hingga saat ini. Yang ketiga, wabah kolera tahun 1817 sampai 1824. Penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae menyebar di seluruh dunia pada abad ke-19. Wabah kolera telah terjadi sebelumnya di dekat Purnia di Bihar, tetapi para ilmuwan menilainya bahwa itu peristiwa terpisah. Pada tahun 1817, kolera mulai menyebar di seluruh delta Sungai Gangga. Di bulan September 1817, wabah ini mencapai kota Kolkata di Teluk Bengal dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pada tahun 1818, wabah kolera merebak di Bombay di pantai sisi barat sehingga pecah di beberapa negara Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika.
Wabah ini setidaknya mengakhiri nyawa manusia sekitar 1 juta orang. Yang keempat, flu Asia. Wabah penyakit ini dikenal sebagai pandemik influenza tahun 1957. Salah satu pandemik flu yang signifikan dalam sejarah manusia. Flu Asia disebabkan oleh virus influenza tipe AH2N2. Meskipun tingkat keparahan pandemi ini lebih rendah dibandingkan dengan flu Spanyol, pandemi ini masih menyebabkan sekitar 1 hingga 2 juta kematian di seluruh dunia. Gejala flu Asia mirip dengan gejala flu biasa, termasuk demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Pandemi flu Asia berakhir secara alami pada tahun 1958, ketika kekebalan populasi terhadap virus ini meningkat dan virus tersebut tidak lagi menyebar dengan cepat. Namun, subjenis virus influenza H2N2 tetap ada dan menjadi bagian dari flu musiman hingga tahun 1968, ketika digantikan oleh subjenis virus lainnya. Yang kelima, HIV/AIDS. Berdasarkan info dari WHO, epidemi HIV/AIDS telah merenggut jutaan nyawa pada penderita yang tertular penyakit ini. HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus dan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Asal mula HIV diduga berasal dari simpanse, di mana virus tersebut menyerang sistem kekebalan pada hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1920-an, penularan awal dari SIV ke HIV pada manusia menjadi titik awal sejarah HIV/AIDS. Kemudian, pandemi HIV mulai menyebar di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, dan merambat ke seluruh benua Afrika. Virus HIV kemudian tersebar melalui migrasi populasi dan praktik perdagangan seks, dan pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Diperkirakan sampai saat ini, virus HIV/AIDS telah memakan kurang lebih 40 juta orang. Yang keenam, flu babi. Flu babi juga dikenal sebagai influenza A tipe H1N1 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus flu babi. Virus ini merupakan campuran dari gen-gen virus flu babi, flu burung, dan flu manusia. Flu babi pertama kali muncul pada tahun 2009 dan menyebabkan pandemi global. Gejala flu babi mirip dengan gejala flu biasa, termasuk demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Vaksin flu babi telah dikembangkan dan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai bagian dari program vaksinasi tahunan. Vaksin ini membantu melindungi individu dari infeksi flu babi dan mengurangi risiko komplikasi serius. Yang ketujuh, Ebola. Kasus Ebola pertama yang diketahui terjadi di Sudan dan Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976. Virus tersebut kemungkinan berasal dari kelelawar. Kasus pertama diduga terjadi di Guinea pada Desember 2013. Hingga kasus virus Ebola tersebar melanda Afrika Barat sekitar tahun 2014 sampai 2016 dan menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Gejala penyakit Ebola termasuk demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, sakit tenggorokan, dan kelemahan umum. Saat ini, belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyakit Ebola. Namun, upaya penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang efektif. Yang kedelapan, demam kuning. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Penyakit ini dikenal dengan nama demam kuning karena dapat menyebabkan kulit dan mata seseorang menguning. Sejarah demam kuning dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Penyakit ini telah ada di Afrika dan Amerika Selatan selama berabad-abad. Selama abad ke-17 hingga abad ke-19, demam kuning menjadi penyakit endemik di wilayah tropis dan subtropis di Amerika Selatan, Karibia, dan Afrika Barat. Dalam kebanyakan kasus, gejalanya meliputi demam, menggigil, kehilangan nafsu makan, mual, nyeri otot terutama di punggung, dan sakit kepala.
Vaksin demam kuning pertama dikembangkan oleh Dr. Max Taylor pada tahun 1937. Vaksin ini telah membantu mengurangi angka kematian dan penyebaran penyakit ini. Yang kesembilan, virus Zika. Virus Zika pertama kali diidentifikasi pada tahun 1947 di hutan Ziga, Uganda, saat peneliti sedang melakukan penelitian terhadap demam kuning pada monyet. Pada tahun 2015, virus Zika menyebar ke Amerika Selatan dan Karibia, dan wabah yang lebih luas terjadi. Banyak negara di wilayah tersebut melaporkan kasus infeksi Zika, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Zika sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang mendesak pada bulan Februari 2016. Infeksi virus Zika pada ibu hamil dikaitkan dengan resiko tinggi terhadap mikrosefali pada bayi yang dilahirkan. Mikrosefali adalah kondisi di mana bayi memiliki kepala yang lebih kecil dan perkembangan otak yang tidak normal. Virus Zika tetap menjadi masalah kesehatan global yang perlu diwaspadai, terutama pada wanita hamil atau yang berencana hamil, serta bagi mereka yang tinggal atau bepergian ke daerah dengan risiko tinggi terkena virus Zika. Yang ke-10, pandemi COVID-19. Kasus ini tentunya masih sangat populer di ingatan masyarakat dunia hingga saat ini. Pandemi ini tentunya mempengaruhi segala sisi kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 dimulai pada akhir tahun 2019 ketika sebuah klaster kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada tanggal 7 Januari 2020, virus yang menjadi penyebab pneumonia ini diidentifikasi sebagai coronavirus baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini telah memakan korban yang sangat banyak di seluruh dunia. Selain itu, virus COVID-19 juga merusak perekonomian banyak negara, hingga merubah berbagai pola aktivitas manusia saat ini, terutama di bidang teknologi. Walaupun virus ini telah ditemukan vaksin untuk mencegah resiko fatal pada penderita, namun virus ini masih menjadi perhatian dunia, khususnya di kalangan ilmuwan kesehatan, terhadap kemungkinan-kemungkinan lain dari perkembangan virus tersebut. Itu dia daftar wabah penyakit yang meresahkan dunia serta memakan korban jiwa yang begitu banyak. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia menonton sampai akhir video. Tetap jaga kesehatan dan salam Smart Education.